Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama dihormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Tarmis Sendiri Tuan serta pengurus, juga kita hormati pula guru kita pembina pengajian pesantren lansia Muhajirin, Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan tidak lupa pula orang yang kita sama-sama juga, itu Ketua RW 13 yang selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang rahmat Allah, pagi ini saya akan menyampaikan tema, judulnya adalah beruntunglah orang yang memeluk agama Islam sejak lahir. Saya sengaja saya ini karena saya ingin mengutip satu hadis saja yang bisa Bapak Ibu jumpai di Sunan Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu disebut Imam Hambali, sekarang ini disebutnya komplit namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang Saudi Arabia itu dia wajib menggunakan mazhab Imam Hambali. Gak boleh ada mazhab yang lain. Negara mewajibkan seluruh rakyatnya menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di Indonesia enggak bebas. Malaysia dia wajib bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi beberapa negara memang ada kewajiban yang diatur oleh negara. Misalnya India Selatan itu, Pakistan, Afghanistan itu, Bangladesh, India sebagian, dia bermazhab Hanafi. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak pergi ke sana kan berbeda tata cara ibadah. Tapi tidak semua. Misalnya ada yang takbirnya itu angkat tangannya, ada yang enggak, ada yang silakan pada yang enggak, ada yang kurut pada yang enggak, ada yang gerak-gerak taharuk pada yang enggak, itu aja. Artinya apa? Itu cuma furu', ya, furu'nya aja, bukan usul. Jadi Bapak jangan kaget kalau pergi ke Mekah, belajar aja umroh, Bapak kan jumpai macam-macam kata-kata ibadah. Tapi semuanya sama, semuanya merujuk pada hadis dan Al-Quran. Supaya jangan kok beda, dia punya rujukan, ya. Ada Al-Quran dan hadisnya, sehingga kita juga kadang-kadang suka kepo juga. Ketika di Indonesia ada perbedaan, kita beda orangnya, beda cara ibadahnya. Lalu kita kemudian punya pretensi macam-macam. Kalau ketika tidak Arab, umroh, gitu ya, begitu banyak perbedaan, kita nggak pernah komentar. Ya. Tapi kalau di dalam negeri kita satu masjid misalnya, satu kampung ada beda komentar, gitu ya. Saya teruskan. Jadi hadis ini disampaikan dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auda'an bani Abdul Muttalib fihi raftum wa kullum jasna wa yashrubul farq fasana lahu muddan minat ta'am fakaluhu hatta syabi'a fabagian minat ta'am ka'annahum la yamassa wada'am bil ghamar fayashrabu hatta rawaw fabagian minat syarab ka'annama lam yushrab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani
Abdul Muttalib, inni bu'istu lakum khassa wa ila nasi bi amah. Qad ra'aitum min hadhil ayah ma ra'aitu. Ayyukum ayyubayi'uni an akuna akhi aw sahibi. Faqala Ali falam akun ilahi ahadun wa kuntu min asgharil qaum wa kullu ana ya Rasul. Faqala Nabi ijlis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ilahi wa ana min asgharil qaum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Sayyidina, suatu kali hadis ini dari di Mekah, masih periode Makkiyah, sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Sayyidina pun masih kecil, belum dewasa. Kata Sayyidina, suatu kali Rasulullah SAW untuk mengumpulkan seluruh keluarga Bani Abdul Muttalib, ya, keluarga Rasulullah, kan ini Bani Hashim. Abdul Muttalib itu adalah kakek Rasul, Muhammad bin Abdul Muttalib, ya. Ada Abi Thalib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Ibn Abbas. Itu semua saudaranya Nabi, paman Nabi semua. Ada Hamzah, paman Nabi semua, ya, paman. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kata Sayyidina Ali, fihim rohtum, sekitar hampir lebih dari 10 orang, ya. Kemudian setelah kumpul, Rasul keluarkan tuh bakar kambing, ya, kambing guling punya, kambing guling dan minuman. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, sekarang pulang bawa cerek warna kuningan tuh, ya, teko kuningan dia, yang gede dia. Lalu itu teko itu isinya teh kan, atau kopi, malam bertahan kan habis. Terus ambil ini Pak, kayak semacam bukan nasi, ya, mungkin sana gandum udah dibikin kayak roti gitu, ya. Itu dia cuma bikin 1 liter Pak, 1 mud gandum dibikin makanan kayak roti Fatimah, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke warung-warung itu ada roti Fatimah, kan makannya pakai itu, ya. Siapkan itu semua. Itu Pak, yang namanya botra barang-barang tuh, nggak orang Indonesia, nggak orang Arab Pak, nafsu semua Pak. Makan gratis, ya. Ini daging kan, wah, kambing itu siapkan 1 ekor. Wah, berebut Pak, wah, ramai itu, ya. Jangan heran kalau kita berpotram di kampung atau hari Jumat di bagian makan itu berebut, apalagi itu kurban itu. Memang begitu karakter manusia Pak. Ya. Gak usah kita, sahabat keluarga Rasulullah begitu, wah, bernafsu makan dia sampai kenyang Pak. Ya, kata Sayyidina Ali, fasona lau muddam minat ta'am fakalu hatta syabi. Itu keluarga Nabi makan sekenyang-kenyangnya. Dan yang kata Sayyidina Ali yang istimewa Pak, nih makanan roti kambing itu dimakan sampai kenyang, tapi itu fabaqiya minat ta'am ka'annahu lam yumassaq. Itu kambing Pak, dan roti itu sekalipun dimakan segitu banyak kepada kenyang suatu utuh. Paham ya? Itu kambing sama daging kue roti atau pegangin itu utuh Pak, seakan-akan nggak pernah disentuh tuh oleh keluarga Nabi. Ini yang namanya mukjizat, istimewa. Saya bilang kalau ada orang di Indonesia kayak gini, bisa jadi agen MB gitu, ya. Program makan bergizi gratis tuh, dia terus orang kayak gitu tuh ditunjuk kan, utuh tuh semua tuh. Tapi jangan sampai keracunan, enggak. Seger terus nih, utuh nih. Atau jadi perusahaan catering, ya.
catering yang kawinan tuh ya, ada paket 500, paket 1000. Wah, cowan semua nih ya nggak? Waduh, sudah belum ada di antara bapak. Itu bisa nggak kita? Bisa Pak. Bukan cuma Nabi, Siti Aisyah. Sedikit. Siti Aisyah itu kan dikasih gandum tuh peninggalan Nabi itu ya. Ditaruh di apa? Kita gentong ya. Dulu waktu saya kecil tuh kalau beras itu taruh gentong ya. Sama Siti Aisyah ditaruh gentong gak kecil. Taruh di atas kayak semacam rak gitu ya. Tutupin. Itu Pak, kalau dia mau masak gandum tuh ambil 1 liter tuh. Gak pernah habis bertahun-tahun Pak. Kemewahan. Kemudian tetangganya nanya, Aisyah, kok kamu nggak pernah belanja sayur di tukang senan? Itu dibilang apa? Si Habib ya, tukang sayur itu nggak pernah ke warung beli nasi. Itu Amin. Kok nggak pernah belanja gitu? Bilang, kenapa? Dia cerita tuh, saya ada di rumah gitu. Itu peninggalan dulu zaman Nabi itu beras dan nggak pernah habis bertahun-tahun. Nah sejak ngomong gitu tuh Pak habis Pak, paham ya? Kan dia cerita ke orang lain tentang nikmat itu, habis Pak berhenti tuh. Kosong tuh dia punya apa? Telomong ya, gentong habis. Nah kita juga begitu nih ya. Harusnya di kalau misalnya ada istimewa untung nggak usah cerita ke orang lain. Ya. Ada beberapa kisah sebetulnya yang tidak bilang kita cerita. Satu ketika musibah tuh Pak ya. Bapak sakit dulu sebanyak cerita, gitu ya. Dia diem aja. Dapat musibah, gue cerita, diem aja gitu ya. Kalau orang tanya baru jawab. Kalau misalnya enggak. Karena ada banyak orang yang mungkin punya pikiran lain, gitu ya. Gitu. Berarti seperti itu. Dan kamu diem aja gitu ya. Gak usah cerita. Dapat musibah, dapat kesusahan dia. Misalnya, perusahaannya bangkrut, udah diem aja gitu ya. PHK udah tenang. Kecuali dia tanya. Atau Bapak cerita kepada orang yang tepat. Bapak mimpi misalnya, mimpi sesuatu itu yang kira-kira orang curiga. Bapak mesti cerita, ibu mesti cerita. Tadi malam saya mimpi tidur sama boderek misalnya. Ada boderek. Kalau saya cerita Bapak, kan ada orang punya perasaan selain, Bapak ya. Oh kalau itu dalam pikirannya punya niatan gitu, gitu ya. Kalau itu dalam hati kecil punya pengen gitu. Gitu ya. Teruskan. Itu kata Sayyidina Ali. Ya. Fadal di rumah. Lalu minuman yang satu teko itu Pak, ya, diminum oleh semua sahabat Nabi itu yang puluhan tadi itu, ya. Hatta rawau. Apa rawau? Rawau itu kembung artinya. Bapak pernah ibadah haji, bukan pernah haji ya. Tanggal 8 itu sunahnya ke Mina. Ya, sunah bermalam di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah gitu ya. Tarwiyah itu sekarang enggak. Sekarang langsung dari hotel ke Arafah. Dia potong tuh. Jadi sunah Tarwiyah itu udah enggak ada. Kecuali ada beberapa KBH yang memang mempraktikkan sunah itu dengan catatan bayar sendiri. Paham ya? Kalau Bapak Ibu pergi haji ini tanya ke KBH-nya ada ke Mina nggak untuk Tarwiyah sebelum ke Arafah tuh? Ya. Kalau bayar berapa? Gitu ya, tanya. Oh nggak ada Pak, kita ikut program pemerintah. Jadi tanggal 8 itu dari hotel langsung ke Arafah. Bermalamnya di Arafah. Sebenarnya tidak nyunah. Paham ya? Tidak nyunah. Yang nyunahnya tuh tanggal 8 tuh pergi ke Mina, bermalam di Mina 1 malam. Ya, itu namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu asal katanya dari kata rawa. Ya, hatta rawa. Rawa itu artinya unta dikasih minum sampai kembung. Ya, di Mina unta dikasih minum sampai kembung untuk persiapan besoknya ke Arafah, ke Muzdalifah, balik ke Mina lagi 3 hari,
balik lagi ke Mekah. Tambah ya, 5 hari tuh unta tuh nggak minum, kenyangin tuh. Ini sunnah apa ya? Jadi sunnah Rasul ajarkan begitu. Unta tuh dikasih minum sampai kenyang. Dulu unta, sekarang apa mobil bisa gitu ya, bus sekarang mah full tuh busnya tuh. Dulu unta. Nah, rawa itu artinya tembung, kenyang, supaya unta kuat. Jarang nggak minum. Rofat, Muzdalifah, ke Mina, ke Mekah, kuat. Nah, rawal, hatta rawal. Atau kambing atau sapi itu bapak idul kurban beli sapi gelonggong, ya. Al-Baqarah itu hatta rawal, sapi yang digelonggong. Nah, mana paham ya? Jadi kata Sayyidina Ali, itu sahabat keluarga Rasulullah dikasih minum satu teko itu sampai perutnya pada kembung. Tapi kata Sayyidina Ali, itu teko airnya utuh, nggak berkurang sedikit pun, seakan-akan nggak pernah disentuh, nggak pernah diminum. Kan istimewa ya? Istimewa. Ini hadis berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad. Karena dalam rangka dakwah pada keluarganya. Selesai itu, ya Rasul berkata, ya Bani Abdul Muttalib, inni bu'istu lakum khassah wa ila nasi bi ammah. Ya keluarga Bani Muttalib, saudara-saudaraku, kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah untuk kalian, untuk keluarga, yang khususnya saya diutus khususnya untuk kalian, Bani Abdul Muttalib, tapi secara umum untuk seluruh manusia. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad diutus khusus buat keluarga Bani Muttalib, tapi umumnya untuk kita semua, untuk manusia. Lalu kata Rasulullah, setelah kalian ya menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah berupa mukjizat tadi itu, ya, yang makanannya nggak habis kok, utuh-utuh, itu mukjizat. Allah tunjukkan untuk kalian dan untukku. Ya. Setelah kalian menyaksikan itu, ya, kira-kira mau nggak di antara kalian ini, atau ada nggak di antara kalian yang mau ikut aku, ikut Islam, ya, ikut Allah, ikut Rasulullah, ikut syariat Islam, ikut berjuang, ikut dakwah Nabi, ikut dakwah. Mau nggak di antara kalian ini, saudara-saudaraku ini, ya, ikut saya, berbayat kepada saya untuk mendakwakan Islam, untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan syariat Islam. Kata Sayyidina Ali, ya, nggak ada satupun dari saudara Nabi itu yang ikut Rasul, nggak mau satupun. Coba, saudara Nabi ini Pak, ya, paman, bibi, keponakan, tuh, sepupu, nggak ada satupun yang mau ikut Rasulullah SAW. Coba, kalau kita diajak oleh orang ustadz, kita nolak, pantaslah, ya kan ya. Siapa sih Pak Adam? Nggak ada ini, dia bukan apa-apa. Dan nggak ada mukjizat kan bagi saya kan, saya bisa tunjukkan kepada saudara-saudara mukjizat yang wah, benar Pak, loh, luar biasa, ada yang mau. Kata Ali, wakuntu min asgaril kaum, wakuntu ana ya Rasul. Cuma Sayyidina Ali yang berdiri itu Pak. Sayyidina Ali berdiri, saya Rasulullah yang akan bantu engkau, yang akan menyebarkan Islam, yang akan menyebarkan syariat Islam, yang menyebarkan hukum Islam. Saya Rasulullah. Apa Rasul bilang? Anta ijlis, kamu duduk, kamu masih kecil, baru 5-10 tahun, nggak sampai 10 tahun, kecil. Kamu duduk, kamu anak kecil. Rasul ngomong lagi, siapa di antara kalian yang mau bantu saya, ikut saya, masuk Islam, dakwah, berjuang, berjihad? Enggak ada satu. Sampai 3 kali Rasul ngomong begitu, dan Sayyidina Ali setiap kali ngomong begitu dia berdiri. Aneh Rasulullah. Setiap kali Rasul ngacung, kata Rasul, kamu masih kecil, dosa. Apa Rasulullah sekarang? Marahnya Nabi itu ini sampai brengsek dia bilang gitu. Sekarang brengsek gitu. Pak, dari hadis ini Pak, pelajaran kita bisa
Ternyata untuk dapat hidayah itu mahal, Pak. Mahal. Hidayah itu mahal, tidak bisa diberikan pada setiap orang. Lah, keluarga Nabi itu kan orang dekat dengan Rasulullah. Dia ngerti bahasa Arab. Dia tinggal menghadap Ka'bah rumahnya. Lingkungannya Ka'bah. Kalau ada wahyu ilahi, nggak perlu pakai terjemahan, nggak perlu pakai tafsir. Itu aja. Kalau saya masih pakai terjemahan, Pak. Sekarang ada Google, kan ya? Google Translate, kan enak ya? Quran langsung keluar translate-nya. Enak sekarang, Pak. Fase itu lebih gampang. Jadi belajar kami gampang. Ada Google Translate. Bapak ngomong sama orang Cina nggak ngerti, hidupin tuh Google Translate. Langsung ngomong, Cina li, Wufu yang susi mani. Di Pantai Kong. Itu bisa, Pak. Sekarang semua orang Cina gitu ya. Siace, orang cewek kan gitu ya. Dulu zaman kuliah gitu, Pak. Kalau masih orang Cina, udah dengan ya. Siace, di Cina. Dulu nggak ada Google Translate. Hafal aja. Artinya, mana manis gitu ya. Mau kemana nih? Gitu. Gitu. Bukan sih ya. Mau nonton ya, ikut dong. Gitu. Bufo yang sesifani. Aku seneng gak tertarik sama gaya kamu. Marah tuh. Orang Cina kalau kita bisa bahasa Cina dia ngambak katanya. Di Pantai Kong. Kamu kurang ajar ya. Terus kan. Jadi hidayah mahal. Orang Arab bisa bahasa Arab langsung. Tapi tetap yang namanya hidayah kalau belum datang gak akan bisa. Itu yang kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56, ya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah tegur pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu itu tidak punya hak untuk memberi hidayah pada orang-orang tua, sekalipun itu saudara kamu. Paham, Pak? Saya dakwah ke Bebusan, Pak. Ustadz nih, Bebusan, ajak keluarga untuk sholat saja misalnya. Kalau belum dapat hidayah, nggak akan pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah mau belajar agama. Kalau belum dapat hidayah, sekalipun dia seorang ustaz, telah Allah tunjukkan kepada Rasulullah, sekalipun dia seorang nabi, ada mukjizat di tangannya tuh, dia bisa saksikan. Tapi kalau Allah berikan hidayah kepada saudaranya, gak akan pernah. Jadi pada kita nih ya, yang punya tanggung jawab keluarga, saudara, teman, tetangga, kerabat tuh, kalau kita sudah ajak saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita untuk ibadah, yuk kita ke masjid ya, gak usah pusing, itu urusan Allah, paham ya? Itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur itu semua. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah itu penjual atau pedagang berhala, paham ya? Nanti baca surat Maryam ayat kalau nggak 58 48 surat Maryam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala aragibu anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjur li maliya. Qala salamun alaika astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Maryam. Kata ayahnya Nabi Ibrahim ya, wahai Ibrahim, apakah kamu itu membenci Tuhan-Tuhan yang kusembah? Nih, ngomong sama anaknya nih, karena kan Nabi Ibrahim udah dakwah bertahun-tahun. Bayangkan Pak, hampir 250 tahun umur Nabi Ibrahim itu nggak sanggup mengislamkan bapaknya. Paham ya?
Kata Ibrahim, kata ayahnya, apakah kamu benci sama Tuhan yang kusembah itu? Ya. Kalau kamu melarangku menyembah Tuhanku ini, akan kupukul kau, akan aku rajam, akan aku siksa, bahkan aku usir kamu dari kamu. Bapaknya minta marah sama Ibrahim. Tapi apa jawaban Ibrahim kepada ayahnya? Apakah berbalik membenci? Tidak. Islam mengajarkan kepada kita, sekalipun ada orang yang kita ajak dakwah kemudian tidak mau, bahkan dia membenci kita, kita dilarang untuk membenci. Apa aja Ibrahim kata Allah itu? Qala salamun alaika. Ibrahim berkata, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai ayahku. Lalu dia berkata, sastaghfirulaka rabbi, aku akan mohon pada Tuhan untuk memberikan ampunan kepadamu wahai ayahku. Inna rabbi kana bi hafiya. Karena sungguhnya Tuhan itu tidak pernah menolak permohonan. Allah ini tidak pernah menolak permohonan Nabi Ibrahim. Saking dekatnya hubungan Nabi Ibrahim dengan Allah, sehingga disebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tapi pada perkara ini, perkara mohon ampunan bagi orang tuanya, Allah tolak. Paham ya? Nabi Ibrahim, Nabi yang dekat hubungannya dengan Allah, sama seperti Rasulullah. Tapi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad mohon ampunan untuk saudara-saudara yang belum Islam, Allah tolak. Nanti baca surat Taubah ayat 113. Ya, ibu bapak baca surat At-Taubah 113. Allah berfirman, maka nali nabiyyin walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu dha qurbah. Allah ngomong pada nabi-nabi ini, kata Allah, tidak sepantasnya para nabi-nabi itu, ya, tidak patut, gak boleh tuh nabi-nabi itu dan orang-orang beriman, nabi dan orang beriman, gak pantas, gak patut, ya, kalau mohon ampunan kepada Allah untuk saudaranya yang musyrik. Ya, gak pantas. Jadi kita nggak boleh minta pada Allah agar orang musyrik itu diampuni. Tapi kita boleh minta pada Allah agar orang musyrik itu dikasih hidayah, dikasih petunjuk, paham ya? Itu boleh. Tapi mohon ampunan bagi saudara kita yang musyrik, yang kafir, itu Allah larang. Baik, jangan kita, Nabi dilarang. Dibaca surat Al-Qasas, surat Taubah 13 dan surat Al-Qasas ayat 50. Siapa lagi kira-kira yang beruntung itu? Kita ada orang beruntung kan, kita sejak lahir sudah memeluk agama Islam. Pamannya Nabi Abu Thalib itu Pak, ya, paman Nabi, sampai ajal menjelang dia tidak masuk Islam. Tapi dia bantu dakwah, bantu perjuangan, dia beriman kepada Rasulullah, tapi nggak masuk Islam. Sampai Allah turunkan ayat tadi surat Al-Qasas tadi. Bahkan kata Rasulullah SAW hadis Muslim itu, ya ammi, kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai pamanku, ngomonglah kamu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masuk Islam. Kemudian inni astaghfirullah ma la yastaghunha anhu. Pasti selanjutnya itu urusanku. Rasulullah tinggal kau ngomong aja syahadat nih, syahadatain, ya, ngomong, selanjutnya urusan saya dengan Allah. Coba, saking Rasul ini ngebela tuh, ngomong syahadat, urusan nanti selanjutnya saya dengan Allah. Pak,
nggak bisa, nggak dapat hidayah. Nanti saya bilang saya akan ngomong pada Allah kayak kita punya kakek, nenek, saudara tua ya. Ketika sakaratul maut kan kita bimbing. Oke, wah, bibi, tante, coba diucapkan pelan-pelan. La ilaha illallah. Ada hadis lain menambahkan Muhammadur Rasulullah. Boleh. Kalaupun enggak cukup la ilaha illallah. Itu Pak. Kadang-kadang ada orang sakaratul maut dia lupa tuh. Namanya sakarat kan bingung Pak. Ucapkan lagi. La ilaha illallah. Masih belum ngomong terus. Sampai dia ada dilakukan la ilaha illallah. Enggak gampang Pak. Cuma gitu doang ngomong, gampang. Setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali. Tahlil nih Pak. Jangan dikira Pak. Punya banyak pengalaman, enggak bisa ngomong. Mulutnya udah apalagi kalau sudah lidahnya tergigit, udah enggak bisa. Hilang. Ganjel pakai sendok, enggak bisa. Malah ganti di hati. Tapi kita tetap